Hai guys, selamat datang lagi di channel aku, Leni Marlina. Sebelum kalian lanjut tonton video aku, jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku dan follow juga Instagram aku. Jangan lupa untuk follow ya. Dan tekan juga loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi dari setiap video-video terbaru aku. Kalau udah, kita lanjut. Oke guys, di video kali ini aku mau berbagi pengalaman dan tips aku bagaimana aku bisa menabung. Jujur ya, bagi sebagian orang itu menabung benar-benar hal yang sulit, dan aku sendiri pribadi itu menabung itu benar-benar hal yang sangat sulit. Jadi aku mau menceritakan atau berbagi pengalaman, berbagi tips ke kalian agar kalian bisa menabung ya. Sebelum kalian menabung, tentunya kalian punya pemasukan ya. Kalau nggak punya pemasukan, gimana kalian bisa menabung ya? Pemasukan itu kan beda-beda gitu. Kalau buat yang masih sekolah, pemasukannya uang jajan dari orang tua. Kalau yang udah kerja, pemasukannya dari gaji gitu. Kalau yang udah menikah, bagi wanita yang nggak kerja gitu, berarti dia pemasukannya dari suami kayak gitu. Nah, kalau kalian udah memiliki pemasukan ya, maksudnya pemasukannya dari gaji gitu misalnya, kalian itu harus memiliki niat yang kuat untuk menabung. Terus kalian juga harus mempersiapkan persiapan untuk menabung. Seperti kalau misalnya aku sendiri ya, memiliki celengan gitu. Pokoknya celengan itu penting, bukan cuma anak kecil aja yang kayaknya diwajibin punya celengan. Kayaknya untuk semua kalangan gitu, celengan itu penting. Terus kalau aku sendiri pribadi membedakan antara rekening gaji dan rekening tabungan. Jadi aku kan itu bekerja ya, aku tuh benar-benar memiliki rekening itu dua gitu, dan yang satu itu benar-benar rekening untuk gajian, yang satu rekening pribadi aku yang benar-benar untuk tabungan. Jadi aku mempersiapkan tabungan yang kedua ini adalah tabungan syariah yang benar-benar tanpa potongan setiap bulannya. Jadi setelah aku gajian gitu, aku benar-benar menyisihkan uang aku, yang uang recehan-recehan aku yang jajan-jajan setiap hari itu aku masukin ke celengan gitu. Jadi aku memiliki dua celengan, kayak yang satu celengan buat receh gitu, kayak campuran receh ratusan sampai receh yang seribuan. Terus kalau yang kedua itu benar-benar uang kertas gitu, uang kertasnya juga sama campuran. Paling aku uang kertasnya itu dari nominal 2.000 sampai 20.000 aja sih, paling aku recehnya kayak gitu. Kalau untuk buku tabungannya ya, itu untuk kalau aku mendapatkan bonus, kalau enggak overtime kerja gitu, kalau lembur. Jadi kalau misalnya per bulannya aku memiliki gaji lebih dari bulan sebelumnya, misalnya itu benar-benar aku sisihkan di buku tabungan yang satunya lagi yang syariah itu. Dan kalau aku punya bonus gitu, misalnya THR atau bonus tahunan atau bonus apapun, target apapun gitu, pas kalian kerja tuh benar-benar enggak dipakai gitu langsung belanja di bulan itu gitu, benar-benar disisihkan di rekening syariah itu setelah terkumpul ya berbulan-bulan, atau biasanya aku 1 tahun gitu, misalnya dalam 1 tahun sudah terkumpul misalnya antara 10 sampai berapa puluh juta gitu, langsung aku deposito gitu. Deposito itu penting banget ya buat kalian. Pokoknya deposito itu kan di setiap 3 bulan atau sebulannya itu memiliki bunga gitu. Jadi kalian kalau deposito tabungan kalian apalagi di bank syariah itu benar-benar berguna banget buat kalian. Biasanya itu deposito itu ada jangka waktu setahun sampai seterusnya lah, sampai 5 tahun 10 tahun ke depan. Jadi misalnya per bulannya bunganya 100.000 gitu, bayangkan misalnya dalam setahun kalian udah memiliki untung bunga berapa gitu dari deposito kalian. Jadi penting banget ya kalian memiliki dua rekening, memisahkan rekening gitu. Rekening yang satu itu buat kalian bawa kemana-mana, buat gajian, buat kemana-mana transaksi apapun, dan rekening yang satunya benar-benar buat tabungan atau deposito kalian untuk masa depan kalian. Tips yang kedua dari aku, kalian itu memiliki target gitu. Jadi kalian itu menabung itu targetnya buat apa gitu. Kalau aku sendiri ya,
sedari dulu gitu, kalian itu harus punya resolusi hidup gitu. Kalau aku tuh bener-bener resolusi hidup tuh ditulis gitu, entah ditulis di buku diary atau ditulis di pintu kamar kalian atau di dinding kalian atau di otak kalian. Pokoknya kalian itu harus punya resolusi, kayak misalnya resolusi 1 tahun ke depan kalian pengen punya apa, resolusi 5 tahun ke depan kalian mau punya apa. Jujur aku selalu nulis resolusi 5 tahun ke depan. Pokoknya pas waktu aku masih kuliah gitu, pas aku pertama kali kerja, aku tuh bener-bener punya resolusi kayak misalnya aku 1 tahun dari sekarang aku mau punya rumah, dan aku bener-bener catat itu baik-baik. Dan itu juga sebenarnya sebagian dari doa ya, jadi kalian juga mencatat gitu, itu terus kan kalian ucapkan juga, mencatat resolusi aku 5 tahun ke depan itu pengen apa, itu juga kan perkataan itu sebagian dari doa ya. Jadi kalian harus punya target, harus mencatat resolusi kalian itu mau apa, kalian nabung buat apa gitu, benar-benar harus punya target. Untuk tips yang ketiga nih, kalian harus memisahkan antara uang makan, uang jajan, uang jalan-jalan, uang skincare kalian, dan kebutuhan-kebutuhan belanja kalian lainnya. Benar-benar harus memisahkan ya. Yang pertama biasanya kayak aku tuh kayak punya target gitu, kayak setiap hari aku habis berapa nih, misalnya habis 50.000. Pokoknya setiap harinya itu kalian jangan lebih dari 50.000 gitu, karena kalian kan sudah memisahkan antara buat uang jalan-jalan, uang belanja, dan lain-lain. Jadi kalau buat makan benar-benar kalian patok hanya 50.000 aja sehari gitu. Jadi kalau kalian seharinya lebih dari 50.000, kalian benar-benar harus introspeksi gitu. Ini tuh buat apa gitu, ini tuh kok aku bisa lebih dari 50.000 sih hari ini. Benar-benar introspeksi buat besoknya, jangan sampai kalian lebih dari 50.000. Jadi kalian benar-benar tahu gitu uang kalian itu habis kemana gitu. Terus kalau yang buat belanja atau skincare kalian gitu, kalau kalian yang pakai skincare dan jajan kalian juga harus ditargetkan juga ya, harus benar-benar disisihkan, dipisahkan setiap bulannya itu kalian butuh berapa. Misalnya 500.000 nih setiap bulan, benar-benar dipegang 500.000 itu buat jajan, belanja, dan skincare gitu. Jangan sampai kalian itu melebihi gitu, melebihi dari target itu gitu. Kalau kalian udah bisa konsisten gitu, maksudnya konsisten dalam memisahkan antara kebutuhan primer dan kebutuhan yang enggak penting gitu, pokoknya kalian pasti bisa nabung gitu. Dan tips yang terakhir ya, kalian agar bisa nabung itu adalah sedekah gitu. Kalian itu bisa pertama-tama sedekah ke orang terdekat dulu, misalnya orang tua gitu. Kayak wajib banget kalian ngasih ke orang tua, berapa rupiah pun kalian ngasih ke orang tua, pokoknya itu kayak sebagian dari sedekah kalian juga. Terus kalian juga kayak sedekah yang bener-bener kayak zakat mal gitu, yang dari gaji kalian itu 2,5%-nya kalian sedekahkan gitu. Terserah kalian ya sedekahnya mau gimana, apa mau ke kotak amal atau langsung ke rekening yayasan atau mau berbagi langsung ke orang yang tidak mampu. Pokoknya sedekah itu bisa gimana aja caranya, terserah kalian ya. Itu aja tips dan pengalaman aku bagaimana cara aku menabung dan berhemat ya. Semoga tips dari aku ini bermanfaat buat kalian yang nonton video aku. Dan kalian kalau suka dengan video aku jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share juga di media sosial kalian agar aku semangat terus untuk berbagi pengalaman dan tips ke kalian. Sampai jumpa.